Kita lanjutkan kembali kabar petang, silakan Alfat. Langsung ke Bang Haris. Bang Haris, berlebihankah jika ada kekhawatiran bahwa RKUHP ini bisa menjadi instrumen untuk membungkam masyarakat? Saya pikir cukup masuk akal untuk menganggap bahwa RKUHP ini berlebihan. RKUHP ini karena yang dijelaskan oleh tadi Prof. Puji tadi itu, saya pikir itu narasi-narasi besar yang tidak akan muncul atau selalu gagal kalau dalam praktek simulasi, bukan simulasi lagi tapi sudah praktek ya, dalam penegakan hukum. Tolong kasih saya contoh di mana seseorang atau sekelompok orang itu tidak dipidana atau lepas ketika diproses, bahasa gampangnya menang di pengadilan. Karena dalam pembelaannya dia mengatakan ini untuk demokrasi Indonesia. Itu nggak ada. Di mana yang mengatakan mereka ini hak publik lalu mereka menang. Itu tidak ada. Jadi saya pikir kalau dikatakan bahwa RKUHP ini sudah sesuai dengan nilai-nilai perkembangan hukum global, demokrasi, itu adalah narasi-narasi yang justru mengaburkan detail-detail yang justru menjebak. Dan sebetulnya detail-detail ini adalah detail-detail yang membahayakan demokrasi, hak asasi manusia, dan tujuan atau nilai hukum itu sendiri. Balik ke topik yang disampaikan oleh teman-teman TV One petang ini, yaitu soal pasal penghinaan. Saya pikir kalau dilihat di rumusan kata-katanya, yang menjadi praktek adalah kan kata-katanya dalam penegakan hukum ketika dipidanakan. Saya pikir tafsir soal menghina ini, yang dimaksud dengan menghina itu apa? Yang menyerang harkat dan martabat seseorang. Ternyata kan itu yang dibilang pejabat negara, dibilang negara itu adalah para pejabatnya, dan pejabat itu adalah orang. Menurut saya ini ada personifikasi negara pada pejabat-pejabatnya. Menurut saya tidak ada itu hinaan terhadap negara, karena negara itu tujuannya bukan minta dielu-elukan. Negara itu tujuannya harusnya diuji. Negara itu jangan minta dipuji, dia harus diuji. Nah, ujiannya itu lewat kritik. Itu sudah paling ringan. Gitu. Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia disebutkan tujuan dari adanya hak-hak asasi manusia itu adalah supaya tidak terjadi barbarisme, satu sikap yang barbar. Nah, jadi hukum sebetulnya dia membatasi negara, bukan membatasi masyarakat. Karena masyarakat itu sudah nggak seimbang nasibnya dengan kapasitas negara. Nah, KUHP itu harusnya semangatnya menjamin, yang berlebihan justru baru dipidana, yang nyata-nyata mengancam jiwa, raga orang lain. Bukan dia dipakai untuk melindungi si negara. Gitu. Negara dan hukum itu dia adalah alat bagi hak asasi manusia. Gitu. Bang Haris, tadi kan disebutkan juga oleh Prof. Itu norma, itu namanya teorinya. Baik. Bang Haris, tadi kan Prof tadi kan juga mengatakan bahwa kritik boleh, yang nggak boleh itu adalah penghinaan secara fisik atau menuding misalnya pemerintah ini korup tanpa bukti, seperti itu yang kemudian menjadi fokus dari RKUHP ini. Tapi dijawab setelah jeda ya Bang ya, kami akan kembali saat lagi. Ya, kita ingin ke Prof. Pujiono selaku tim penyusun dari RKUHP ini. Disampaikan oleh Bang Haris tadi ada rasa kekhawatiran bahwa setiap ada kasus apapun yang berkaitan dengan penghinaan negara, ketika diproses, ketika diusut, nggak ada yang lepas begitu. Ini bagaimana untuk menjawab ini? Ini bisa disinyalir bahwa ini adalah untuk menekan masyarakat yang ingin melakukan proteskah atau menyampaikan aspirasinya? Jadi gini Mbak, kita harus melihat etiket baik ya, bahwa pembuat undang-undang dalam hal ini yang sekarang draft kita ada itu, ini adalah proses panjang, dibuat oleh para guru besar, yang dalam konteks kapabilitas dan integritasnya tidak perlu kita ragukan. Beliau ini bukan
pakar-pakar yang begitu mudah untuk di-steer lah dalam hal ini untuk kemudian bekerja dengan populasi yang akan menekan masyarakatnya. Kekhawatiran itu memungkinkan saja terjadi. Kekhawatiran itu mungkin terjadi. Tapi kita sebagai orang yang hidup dalam negara hukum, di mana segala sesuatunya diatur oleh hukum, ketika kemudian memang itu kapasitasnya sebagai suatu penghinaan, tidak sebagai sebuah kritik, kalau memenuhi unsur-unsur dalam konteks pasal tersebut, ya tentunya bisa dipidana. Gitu, Prof, dijelaskan tidak penghinaan itu detailnya apa sih? Contoh menghina itu seperti apa? Orang yang menyampaikan aspirasi itu seperti apa? Begitu supaya masyarakat pun juga ketika ini undang-undang sudah jadi, masyarakat bisa lebih berhati-hati lagi untuk bersikap menyampaikan aspirasinya. Bisa dikasih contoh nggak? Menghina itu apa? Ya, kalau kita kaitkan dengan konteks pasal 353, misalnya itu seperti kejadian yang membentang di depan mata kita, di layar TV, di medsos itu ya. Ketika polisi sedang mengatur dalam konteks lalu lintas representasi daripada kekuasaan umum untuk mencapai ketertiban, kemudian menghadapi anggota masyarakat yang kemudian tidak puas dengan itu, kemudian mengata-ngatain seperti itu, ya. Apakah itu dalam konteks sistem nilai kita, ya, dalam common sense kita, perbuatan seperti itu bukan sebagai suatu perbuatan penghinaan, menyerang harkat dan martabat manusia. Dan notabene orang itu adalah petugas. Ketika kemudian hal tersebut kita angkat, ketika dimasukkan di dalam ketentuan pasal ini, tentunya apakah betul unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak. Baik. Dalam hal praktek kemudian menghina itu yang bagaimana? Kita sering dalam praktek kemudian menghadirkan ahli, yaitu ahli bahasa lah, ya, yang kemudian bisa mendeskripsikan, ya, narasi-narasi mana yang ini mengandung kritik yang konstruktif, ataukah ini sebuah penghinaan yang notabene itu adalah menyerang harkat dan martabat seseorang. Jadi memang sifatnya sangat subjektif. Dalam konteks kemudian orang itu merasa terhina. Maka kemudian tidak begitu saja kalau kita memahami di dalam undang-undang ini, RUU ini, maka deliknya ini sebagai delik formil. Itu artinya masih ada filter. Tidak setiap ucapan itu kemudian yang bersifat penghinaan itu kemudian menjadi delik dan orang itu bisa dipidana. Oke. Bisa didelik dan kemudian bisa diadili tergantung daripada Baik, kemudian Prof. Orang yang diserang itu sebagai seorang kejahatan. Baik, Prof. Baik, saya ingin ke Mas Haris. Mas Haris, dengan definisi seperti yang disampaikan oleh Prof. Puji tadi, bagaimana kemudian dampaknya juga orang saat ini yang lagi gemar-gemarnya bermedia sosial, apa dampaknya? Bagaimana kemudian mereka ingin bisa kemudian memberikan kritikan begitu kepada pemerintah agar tidak sampai kena jerat pidana? Saya pikir begini ya, saya pikir apa yang diresahkan publik itu tidak dijawab oleh Profesor Puji ya, yang pakar di bidang hukum pidana yang jadi bagian dari tim rancangan KUHP ini, yang juga sangat disayangkan tidak bisa diakses oleh publik setelah ditolak tahun 2019 sampai sekarang nggak bisa diakses. Sebegitu sangat melangitnya sampai dikhawatirkan publik nggak ngerti naskah itu karena disusun oleh para pakar gitu ya. Yang kedua yang saya katakan, saya pikir pendapat Prof. Puji ini makin menjelaskan bahwa apa yang diresahkan oleh publik itu tidak mau atau gagal dipahami atau tidak masuk dalam pembahasan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau soal bahwa kita ngatain pakai idiom binatang atau kata-kata yang mewakili selangkangan gitu ya dalam tubuh gitu, ya itu emang nggak boleh, itu penghinaan. Yang kita khawatirkan sekarang protes publik itu yang nggak pakai kata-kata yang kasar, yang jorok, yang yang memang salah tadi itu, tapi ada kritik. Nah, kritik itu yang diurai dalam berbagai rumusan frasa, kalimat,
yang mengungkap soal praktek-praktek kejahatan. Tadi kan di segmen yang awal kan dikatakan bahwa mengungkap korupsi tapi tanpa bukti. Ya. Kalau definisi buktinya harus lewat proses hukum, memang ada berapa persen, pernah nggak di naskah akademik RUU KUHP ini disebutkan ada berapa banyak laporan masyarakat, berapa banyak yang ditindaklanjuti, ya kan? Nah karena tidak ditindaklanjuti padahal ada buktinya, apakah itu masuk kualifikasi punya bukti atau tidak? Ya kan? Negara, jadi pejabat negara menggunakan instrumen negara yaitu polisi, kejaksaan, dan pengadilan untuk membentengi diri dari kritik publik. Gitu. Nah, matematikanya, statistiknya tolong diungkap. Ada 1-2 kasus gitu. Tetapi secara lebih umum berapa tebarannya laporan publik? Gampang. Misalnya setiap tahun APBN itu diungkap saja. Baik. Berapa banyak yang mengejawantahkan tujuan dari negara. Toh Bu Menteri Sri Mulyani ngomong, ya kan ada berapa ratus triliun yang ngendap hanya atau dipakai hanya untuk bayar gaji. Sisanya kemana? Nah jadi dari statistik itu aja sudah menggambarkan. Jadi kalau misalnya nanti publik bilang, wah duitnya kemana nih, kok nguap? Cuman bisa berbahasa kiasan doang. Kita nggak boleh melakukan kritik berbasis data. Kesian nanti teman-temannya Profesor Puji yang pakar-pakar itu yang ilmunya nanti dengan ilmunya menemukan ada sejumlah kejanggalan, nggak bisa ngungkap. Nah, kan ada jarak di situ. Baik. Apakah ungkapan yang tidak menggunakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, itu masuk penghinaan juga? Baik. Apakah itu nanti bisa dibilang sebagai sebuah serangan terhadap para pejabat negara? Baik, Bang. Nah ini loh yang gap ini nggak ada ruang diskusinya. Untung ada TV One, ada media-media lain yang mau membuka ruang ini. Tetapi ruang-ruang ini kan hanya ruang kiasan-kiasan yang nggak bisa jadi kutipan untuk ketika nanti ada permasalahan ketika dipraktekkan. Baik, itu yang jadi catatan. Gitu. Baik, terima kasih Bang Haris Azhar, terima kasih juga Prof. Puji sudah berbincang bersama kami. Kami yakin bahwa diskusi ini sangat menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut lagi, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat petang Bapak-Bapak semua.